Gadis ini terlahir jelek. Dia juga memiliki rambut yang berantakan. Meskipun penampilannya aneh, tapi dia ingin menikahi pangeran. Dia sering menggodanya. Dia bahkan ingin memiliki bayi untuknya. Pangeran Bintang harus sabar menghadapinya. Tapi dia takut dan mundur. Gadis itu masih menunjukkan penampilan yang menggoda. Menggunakan suara merdu untuk memanggilnya kembali. Tidak percaya, Anda coba. Apakah tawa ini sangat mirip dengan kuda yang meringkik seperti di internet? Namun, ketika dia berbalik, gadis itu segera berubah menjadi kecantikan yang tiada taraf. Wajahnya cantik, kulitnya putih cerah. Dia hanya membutuhkan pangeran untuk segera jatuh cinta. Ternyata suatu malam 18 tahun yang lalu, seorang wanita tua berusia hampir 60 tahun sedang melahirkan seorang anak yang bergemuruh dan diguyur hujan lebat. Tentunya anak yang lahir tidak akan biasa-biasa saja. Wanita itu sangat kewalahan. Bayi yang baru lahir itu membuat bidan ketakutan. Sang ayah bahagia memeluk putrinya. Tetapi ketika dia melihat anak itu, dia juga takut dan bingung. Sejak itu, dia tidak sebahagia sebelumnya. Tetapi tidak ada yang tahu. Dia membawa anak itu keluar untuk membuangnya. Namun pada langkah terakhir, ia ragu untuk membuangnya. Tidak peduli seberapa buruk itu masih anakku. Bagaimanapun, ia adalah orang tuanya. Ia khawatir tidak akan bisa memiliki anak di masa depan. Jadi dia membawa pulang bayi itu lagi. Wanita itu menggendong anak itu di pangkuannya. Hasilnya sangat mengejutkan. Ia tidak mengerti dengan apa ia dilahirkan. Tapi ia berusaha menerimanya. Ia juga dikenal sebagai nama yang sangat keren. Semoga dia bisa bersinar seperti namanya di masa depan. Sejak dia masih kecil, dia adalah anak yang mendominasi. Dia tidak peduli dengan pandangan orang lain. Dia sangat percaya diri, jadi ia bisa bermain dengan teman-teman yang lain. Ketika dia melihat kakak laki-laki di lingkungan itu menggertak temannya, segera, dia mengangkat kakinya dan menendangnya ke tanah. Begitu sampai di rumah, kepala desa memandang ayahnya. Dia hanya bisa menelan ludah dengan pahit. Tapi lidahnya tajam. Dia menceritakan awal dan akhir cerita yang membuat kepala desa terdiam. Akhirnya mengucapkan kalimat penuh amarah. Mari kita tunggu saja. Kemudian dia membawa pulang putranya. Ayah yang ditegur mengatakan bahwa dia tidak akan bisa hidup dengan tenang di masa depan. Ini semua salahku. Sangat menyedihkan. Dia merasa bahwa karena dia tidak cantik, ayahnya tidak menyukainya. Dia pergi ke tepi sungai untuk duduk sendirian. Melemparkan batu ke sungai untuk melampiaskan dendam di hatinya. Tiba-tiba seorang pria tua muncul. Dia menatap gadis kecil malang yang duduk di sana. Memutuskan untuk membantunya malam itu. Dia memanggilnya dengan obor. Dia tertarik dengan kunang-kunang yang terus masuk ke hutan. Tiba-tiba, sebuah lengan muncul di bahunya. Ia sangat kaget, tapi ternyata itu hanya mimpi. Keesokan harinya dia pergi ke hutan sesuai dengan ingatan mimpi semalam. Tanpa diduga, ia pergi ke tempat praktek peri. Peri melihat penampilannya yang aneh, memutuskan untuk menerimanya sebagai murid Mandarin. Panggilan untuk bergandengan tangan adalah kecanduan kaki mengayuh ke belakang, lalu berlari secepat angin. Kecepatan ini bahkan lebih cepat dari angin. Ketika saya sampai di rumah, ayah saya memarahi saya lagi. Dia hanya bisa bersembunyi di pangkuan ibunya dan diam-diam meneteskan air mata. Tanyanya pada ibunya dengan tatapan kosong. Kapan aku akan menjadi cantik? Ibu yang patah hati itu berkata, selama hati anak itu baik, tidak apa-apa, tidak perlu memikirkan penampilan. Tapi dia mungkin juga tidak percaya kata-katanya. Di tengah malam, dia menyelinap keluar, pergi ke tempat yang banyak kunang-kunang. Tempat ini sangat indah sehingga membuat suasana hatinya jauh lebih baik. Suatu hari, pangeran dari negara iblis sebelumnya, Atai, berubah menjadi bentuk manusia. Dia datang ke dunia untuk menjelajah. Tapi saat ini, berandalan besar menggertak anak-anak di desa. Ketika dia mencium baunya, dia segera berlari. Sekarang dia lebih kuat dari sebelumnya. Dia menendang pria lain dan jatuh ke tanah. Tom tidak bisa bangun karena kesakitan. Ia menangis bahagia seperti burung yang dibebaskan. Adegan ini baru saja terlihat. Dia tersenyum cerah. Gadis kecil ini sangat lucu. Dia bilang dia dengan duduk bodoh di tepi sungai. Hanya memegang batu dan melemparkannya ke arahnya untuk menarik perhatian.
Cepatlah kalian berdua menikah, menjadi teman baik satu sama lain. Hari itu ia mengundangnya untuk menerbangkan layang-layang bersama. Tak disangka, ia bertemu dengan pangeran negeri ini. Patrick, ternyata layang-layangnya jatuh di depannya. Sehingga pangeran kecil datang untuk mencarinya. Io tiba-tiba merasa malu. Matanya terus-menerus memancarkan listrik, membuat kedua penjaga itu ketakutan. Berpikir itu benar-benar memuakkan. Mengapa orang begitu jahat? Suara meringkik kuda itu membuatnya semakin kaget dan terjatuh ke belakang. Ingin mendapatkan kembali layang-layang itu. Ia menolak untuk mengembalikannya. Sama seperti itu, mereka berdua bertarung bola balik. Akibatnya, dia jatuh ke tanah, mengutuk bibirnya yang tebal. Kedua penjaga dengan cepat menariknya ke atas. Kemudian ambil layang-layang dan lari. Sejak saat itu, muncul obsesi di dalam hatinya. Ketika ia tidur, ia juga bermimpi berciuman. Dia benar-benar tidak tahan lagi dengan penampilannya yang jelek. Jadi dia memohon orang bijak untuk membantunya. Orang bijak itu ternyata memiliki bros emas yang akan membantunya. Agar diletakkannya di kepalanya, maka ia akan langsung berubah menjadi gadis cantik. Di malam hari, ketika orang tuanya tertidur lelap, ia keluar dan memasang bros itu di kepalanya. Kemudian melihat ke bawah air. Benar saja, dia berubah menjadi wanita cantik. Sekarang ia sudah dewasa. Dia pergi ke tepi sungai dan secara tidak sengaja melihat seorang penelepon mengambil air. Kecantikannya membuat ia menatapnya tanpa berkedip. Tenggelam dan tidak bisa berhenti. Dia tidak bisa tidak pergi untuk mendengarkan. Tetapi dia diberitahu untuk menolak mentah-mentah. Sekarang dia cantik. Tentu saja nada bicaranya juga akan lebih arogan. Melihat Patrick selamanya dan menolak untuk pergi. Jadi dia menunjuknya untuk melihat ke belakang. Patrick berbalik dan pergi. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi tangisan dengan gigi tinggi. Melihat bahwa dia menggoda seorang gadis desa, dia segera mengulurkan tangan untuk membantunya. Dan tentu saja dia masih bukan lawannya. Dalam perjalanan pulang membawa air, dia bertemu dengan seorang pria bertopeng lagi. Setelah beberapa saat bertarung, orang itu mengungkapkan wajah aslinya. Ternyata itu adalah Atai di masa lalu. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya, sekarang dia menjadi bijak dan tampan. Tetapi sekarang di istana, pangeran menderita penyakit cinta. Setiap hari ia ingat gadis yang mengambil air di tepi sungai. Pada hari yang indah, dia pergi ke hutan untuk berburu. Dan ketika dia melihatnya, dia langsung menembakkan panah. Tiba-tiba seorang gadis berlari dan berdiri di depannya. Hampir memukulnya. Bukankah ini orang yang diam-diam masih Anda cintai dan rindukan? Satu-satunya hal adalah dia tidak punya rasa hormat untuk menyalahkannya. Karena membunuh orang yang tidak bersalah seperti itu. Cintaku padanya semakin dalam. Tapi dia tidak memberinya kesempatan itu. Dia dengan cepat berbalik untuk pergi. Hari itu raja bersiap merekrut selir untuk pangeran. Dia mengirim orang untuk mengumumkan. Gadis-gadis dengan usia yang tepat untuk menikah dapat berpartisipasi. Setelah mendengar berita ini, mereka berteriak kegirangan, mengatakan bahwa dengan kecantikan ini serta kecerdasannya, dia pasti akan terpilih. Sang ayah membuat wajah yang sangat tidak berdaya. Tapi aku juga tidak ingin menjadi gadis yang mencela diri sendiri. Pada hari pemilihan, karena dia sangat jelek, dia meminta semua orang untuk mengkritiknya. Meskipun mereka tidak percaya, tapi gadis jelek ini adalah ketakutan besar mereka. Untuk menjadi seorang putri, dia berlatih menari setiap hari. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Pada akhirnya, karena penampilannya, ia ditolak oleh semua orang. Menangis kesakitan, dia tidak bisa mengerti mengapa orang begitu mementingkan penampilan. Mungkinkah gadis jelek bersalah? Tom juga berlari untuk menertawakannya. Jelek seperti kodok. Anda seperti kodok kudis yang ingin makan daging angsa. Menyerah saja. Pada hari upacara seleksi, gadis-gadis cantik semua keluar ke lapangan. Yang terakhir keluar adalah kicauan dalam versi yang sempurna. Di ujung jalan dia harus menerima perbedaan dunia. Memilih cara untuk berubah menjadi wanita cantik. Penampilannya membuat banyak orang malu. Orang-orang terus membicarakan siapa wanita ini. Raja dan ratu juga menatapnya. Pangeran harus mengatakan bahwa ia sangat terkejut. Bukankah ini gadis yang diam-diam kamu cintai dan rindukan? Wajah cantik pelestarian yang luas. Bola mata sang pangeran hampir lepas dari matanya. Akhirnya,
Gadis cantik itu terpilih menjadi putra mahkota. Kemudian dia buru-buru meninggalkan istana, lepaskan bros di kepalanya dan menghilang. Sekali lagi berubah menjadi gadis jelek yang menonjol. Dia berlari kemana-mana dan membual. Katakanlah saya seorang putra mahkota sekarang. Ini terkait dengan wajah kerajaan. Jadi raja sangat marah. Bagaimana Anda bisa menerima menantu yang jelek seperti itu? Jadi dia menyuruh putranya untuk pergi dan menangani ini sendiri. Karena ingin menolaknya, maka sang pangeran berlomba menerbangkan layang-layang. Tetapi tidak tahu bahwa menerbangkan layang-layang adalah bakat terbaiknya. Pada akhirnya dia masih gagal. Keo dengan cepat pergi ke sisi penonton untuk melihat wajahnya yang jelek. Raja sangat marah. Serangan jantung berulang menyebabkan dia pingsan di tempat. Keinginan Chou menjadi kenyataan. Peri tua itu menghadiahinya dengan tongkat yang bisa berubah menjadi apa saja yang diinginkannya. Dipanggil dengan gembira dan tertawa mendengar suara kuda meringkik. Keesokan harinya dia memakai riasan yang indah. Keluar dari dalam pondok bobrok. Semua orang tidak percaya bahwa gadis ini akan menjadi seorang putri. Tapi itulah kebenarannya. Orang tuanya tertawa terbahak-bahak sehingga mereka tidak bisa menutup mulut. Setelah Chou memasuki istana, dia tidak punya waktu untuk duduk hangat. Raja berbohong bahwa dia sakit. Ia menangis menginginkan air mata kucing cinta untuknya. Dia dengan senang hati menganggukkan kepalanya dan setuju. Segera berlari ke hutan untuk mencari. Suatu kebetulan bertemu dengan kucing cinta yang akan melahirkan. Keo dengan antusias berlari untuk membantunya melahirkan. Segera setelah itu, kucing itu segera berbalik dan mengulurkan tangan untuk mencekik lehernya. Untungnya, dia dengan cepat mengatakan bahwa dia tidak memiliki niat jahat. Hanya datang ke sini untuk meminta beberapa air mata untuk menyelamatkan nyawa. Kucing cinta juga tahu balas budi. Dia mengambil setetes air mata dan memberikannya kepada Keo. Jadi sepertinya pekerjaannya sudah selesai. Minta perahu untuk kembali ke istana. Dia pikir dia akan kembali kali ini. Akan hidup bahagia dengan pangeran. Namun tak disangka, raja mengumumkannya ke seluruh dunia. Bahwa ia telah dimakan oleh kucing yang penuh kasih. Ketika orang tuanya mendengar itu, mereka sangat sedih. Bagaimana bisa putri mereka yang malang dikatakan tersesat seperti itu? Siapa sangka sedetik kemudian, mereka meminta untuk duduk di perahu untuk berhenti di atas kepala mereka. Semua orang sama bahagianya dengan melihat peri. Dia mengatakan yang sebenarnya kepada orang tuanya. Pastikan mereka tetap tenang. Setelah itu, kami naik perahu dan kembali ke istana. Tak lama kemudian dia tiba. Sepanjang jalan, dia tersenyum sebanyak yang dia bisa dan menari dengan kakinya. Raja dipenuhi dengan kekecewaan. Rencananya gagal, tapi tidak peduli apapun. Dia tidak akan membiarkan gadis jelek ini memasuki rumahnya. Ini sangat membuat frustasi, tetapi bahkan menggoda atau menindas tidak akan membantu. Dia hanya bisa menunggu di luar istana. Pada malam hari, hujan mulai turun dengan lebat, disertai guntur dan kilat. Tetap saja, itu tidak bisa membuatnya mundur. Hujan turun selama 3 hari 3 malam. Keo juga berada di luar di tengah hujan selama 3 hari 3 malam. Ketulusannya menyentuh sang pangeran. Ratu pun berdoa kepada raja. Biarkan pangeran membawanya ke istana. Ketika dia melihat kedatangan sang pangeran, dia sangat senang. Dia dengan lembut memeluknya, merasa sangat hangat. Pangeran masih memasang wajah penuh kebencian. Tapi Keo tetap merasa sangat bahagia. Setelah diterima di istana, penjaga membawanya ke apartemen yang compang camping. Setelah itu, inilah rumahnya. Lihatlah rumah tua di depan Anda. Memutuskan untuk bertahan sampai akhir. Dia percaya sang pangeran cepat atau lambat akan jatuh cinta dengan versi dirinya yang jelek. Di sisi lain, setiap kali dia menjadi cantik, sang pangeran memperlakukannya dengan lembut. Tapi setelah kembali ke istana, saya melihat wajah jelek ini. Dia merasa sangat mual, pergi ke tempat tidur. Dia memiliki mimpi buruk sepanjang waktu. Dengkurannya seperti meringkik kuda, mulutnya mengeluarkan air liur. Sang pangeran benar-benar tidak tahan lagi. Dia pergi pondok di hutan lagi. Hanya ketika dia melihat Cie yang cantik, dia merasa damai. Tetapi kecantikan itu tidak mengizinkannya masuk ke dalam rumah. Ini juga dianggap sebagai balas dendamnya. Sama seperti itu, suaranya terus berubah. Terkadang indah, terkadang jelek,
Pangeran juga terjebak antara benci dan cinta.